Mari kita membuka kitab suci dari kitab Ayub. Saya akan membacakan bagian pertama Ayub pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara sekalian, tokoh pertama yang digambarkan di dalam pasal pertama adalah Ayub. Nanti kita akan melihat di dalam babak selanjutnya, tokoh yang kedua adalah setan, dan yang ketiga kita akan melihat Tuhan sendiri ditampilkan sebagai tokoh utama di dalam sepanjang perjalanan kitab ini. Saudara, kita akan mulai dengan membahas yang pertama, yaitu Ayub. Ayub digambarkan sebagai seorang yang baik. Kalau kita membaca kitab Yakobus pasal yang kelima, maka dia menggambarkan Ayub sebagai seorang yang saleh. Saya bacakan Yakobus pasal yang kelima ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi ini adalah teladan yang digambarkan oleh Yakobus diambil dari Ayub, yaitu mereka yang bertahan di dalam penderitaan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, ini adalah keindahan Ayub yang digambarkan oleh Yakobus. Ayub itu memiliki keunikan yang kita pelajari, yaitu dia adalah seorang yang bertekun di dalam penderitaan. Dia adalah seorang yang sabar, dia tidak menyerah, dia tidak kemudian memberikan imannya kepada yang salah di tengah-tengah ujian yang berat. Ayub menjadi contoh di dalam kitab Yakobus sebagai orang beriman yang bertahan di dalam kesulitan dan penderitaan. Saudara, sehingga nanti di ayat ke-8 Tuhan begitu bangga kepada Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh. Tuhan menyebut Ayub dengan sebutan hambaku Ayub. Satu sebutan yang luar biasa. Hambaku Ayub. Saudara, nanti kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, ketika kita melihat sebutan untuk Kristus di dalam kitab Yesaya, yaitu sebagai hamba Tuhan. Satu panggilan yang demikian mulia, satu panggilan yang demikian berharga. Ayub dipanggil Tuhan, disebut hambaku. Ayub juga seorang tokoh yang disejajarkan dengan orang-orang besar dalam perjanjian lama. Misalnya dengan Daniel dan dengan Nuh. Saya bacakan Yehezkiel pasal 14 dari ayat 12 sampai 14. Kita melihat bagaimana dia disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian,
Bayangkan Ayub disejajarkan dengan Nuh dan dengan Daniel. Nuh orang yang memberitakan Injil dengan bertekun 120 tahun. Nuh membangun bahtera. Dia berhadapan dengan banjir raksasa. Oh, Nuh orang penting. Karyanya besar luar biasa. Daniel seorang yang luar biasa. Perdana Menteri. Menafsir mimpi. Menghadapi singa. Apa yang dilakukan Ayub? Apakah Ayub pernah menjadi Perdana Menteri? Apakah Ayub menghadapi singa? Apakah Ayub memberitakan firman selama ratusan tahun meskipun ditolak tetap konsisten setia kepada Tuhan? Jawabnya tidak. Tetapi saudara, Ayub disejajarkan dengan pahlawan iman seperti Daniel dan Nuh. Yakobus memberikan jawaban. Karena dia menjadi contoh dan teladan bagaimana manusia bertekun di dalam penderitaan. Mungkin Ayub kalau diukur dengan prestasi produktivitas tidak sama dengan Daniel dan Nuh. Tetapi setiap orang memiliki panggilan yang berbeda-beda di hadapan Allah. Dan Ayub melakukan tugasnya dengan baik, mengerjakan panggilannya dengan baik, menjadi contoh, menjadi saksi sepanjang sejarah. Ada iman yang sejati, ada iman yang tulus, ada integritas iman. Ayub memperlihatkan kualitas iman di dalam menghadapi penderitaan. Sehingga dengan demikian kita harus mengkaji ulang. Apa sih yang saya mau cari dalam hidup? Apa sasaran hidup saya? Oh iya saudara, ada orang-orang yang dipanggil seperti Daniel. Ada orang-orang yang dipanggil seperti Nuh. Tetapi ketika saudara merasa, Tuhan, kenapa aku tidak seperti mereka? Dalam hidupku ada begitu banyak kesulitan. Saudara, ketika saudara sedang bertahan, saudara sedang bertanya, saudara sedang mencari. Saudara ingat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Ayub. Ayub bertahan di dalam ujian. Ayub menang di dalam segala ujian yang dia hadapi. Saudara, kita juga bisa belajar apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab Ayub. Ayub adalah seorang yang tinggal di tanah Uz dikatakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz dan Uz bukan wilayah Israel. Sehingga kita melihat dari awal kitab suci Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan milik eksklusif dari suku tertentu, bukan. Dari semenjak awal kitab suci ada universalitas dari kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu diberikan bukan hanya bagi Israel tetapi juga bagi segala bangsa. Dan di sini Ayub digambarkan oleh Tuhan, dibanggakan oleh Tuhan berkali-kali dengan 4 sebutan. Dia adalah seorang yang saleh, blameless, seorang yang jujur, upright, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara, ini adalah perfection. Sebuah kesempurnaan yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Seorang yang dengan sepenuh hatinya, seorang yang saleh, sepenuh hatinya, wholehearted diberikan untuk Tuhan. Orang yang blameless, orang yang tidak liku-liku, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Dia berhikmat dan bermoral. Menjauhi kejahatan. Dia berhikmat dan dia bermoral. Saudara-saudara sekalian, Ayub melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ia seorang yang bertobat, seorang yang bersandar pada Tuhan, dan orang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kita melihat saudara-saudara sekalian bahwa Ayub adalah seorang yang berhikmat, dan kemudian menghadapi kesulitan. Hikmat sangat penting di dalam menghadapi kesulitan. Ketika orang menghadapi kesulitan, apa yang dia perlukan? Kita melihat bagaimana Ayub nanti akhirnya sampai di dalam pasal-pasal terakhir. Dia bukannya tidak bergumul, dia bukannya tidak bertanya, dia bukannya kemudian tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami berbagai macam perasaan-perasaan yang ketakutan. Dia mempertanyakan mengenai banyak hal kepada Tuhan.
dia mengalami semuanya itu, saudara. Tetapi karena anugerah Tuhan dan karena Ayub orang berhikmat, dia mempersiapkan dirinya dengan hikmat, maka dia bisa melewati kesulitan-kesulitan itu dengan baik. Saudara sekalian, di dalam kitab Amsal dikatakan hikmat itu berseru-seru di mana-mana. Hikmat itu ada di mana-mana. Ada banyak kesempatan untuk kita mendapatkan hikmat. Di jalan-jalan ia berseru, di mana-mana dia berseru, di tembok kota, di pintu gerbang dia berseru. Tetapi sayangnya ketika hikmat begitu banyak, orang juga tidak mencari, orang tidak membutuhkan. Orang tidak mau mempersiapkan diri. Tetapi kemudian dikatakan ada saatnya di mana tiba-tiba hikmat itu menghilang. Yaitu pada waktu kita menghadapi kesulitan, mau cari hikmat sudah tidak ada. Dan hikmat mentertawakan kita. Kadang-kadang pada waktu saya pimpin seminar, oh ini seminar untuk apa Pak Ivan? Ini seminar parenting untuk anak SD atau untuk anak TK gitu. Dia mengatakan, kalau begitu saya tidak perlu dengar. Oh kenapa Bu? Ya karena anak saya sudah remaja Pak Ivan. Anak saya sudah remaja, jadi nanti saja kalau saya sudah misalnya pembahasan mengenai anak remaja, ya saya akan dengar Pak Ivan. Tapi kemudian saya bilang, Bu ini kesempatan seperti ini, kalau kemudian sudah lewat, kan belum tentu ibu akan cari lagi. Tetapi kalau ada kesempatan misalnya belajar sesuatu yang penting, kenapa kita tidak tangkap dulu kesempatan itu? Paling tidak kita tahu prinsip-prinsip dasarnya sebagai seorang Kristen bagaimana harus bersikap. Terus saya bertanya kepada ibu itu, anak ibu ada yang remaja, ada yang pemuda, sebentar lagi menikah lalu punya anak lalu kemudian ibu punya cucu. Nah ketika ibu melihat cucu, ibu kan sebagai seorang nenek juga ikut di dalam mendidik anak bukan? Oh iya. Nah kalau ibu mempersiapkan jauh-jauh hari, hikmat itu sudah ada. Pada waktu ada perlu, pada waktu ada kasus, waktu ada kesulitan, waktu diperlukan, hikmat itu sudah ada, lalu kita keluarkan. Nah dia mengatakan, betul juga ya, kenapa saya tidak pikir begitu? Ini sekarang saya belum perlu. Nah saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu belajar kitab suci baik-baik. Oh saya tidak perlu belajar kitab suci, nanti aja kalau sudah ada masalah baru saya cari. Kadang-kadang terlambat saudara. Justru karena kurang berhikmat jatuh ke dalam berbagai macam kesalahan. Justru karena kurang berhikmat tertipu oleh orang. Justru karena berhikmat akhirnya kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan ketika sudah mengalami kesulitan, bingung cari hikmat kemana-mana. Lalu kemudian dikasih tahu orang hikmat, waduh sudah terlambat. Coba saya tahu dari dulu, maka kesulitan ini mungkin tidak akan terjadi dalam hidup saya. Nah saudara sekalian, itu sebabnya hikmat diperlukan. Ayub adalah orang berhikmat dan sekarang dia sebagai orang berhikmat menghadapi kesulitan. Saudara mari kita compare bagian ini dengan kitab surat Yakobus. Saya akan membacakan Yakobus pasal pertama. Tadi kita melihat Yakobus sudah mengkutip, menyebut nama Ayub. Kita melihat Yakobus pasal pertama. Ayat yang kedua saya bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita melihat di dalam Yakobus, anggaplah kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus menyebutkan ada eschatological benefit of suffering. Jadi suffering itu ada eschatological benefitnya di masa mendatang. Itu ada keuntungan rohani yang kita bisa dapatkan.
Maka kemudian ketika kita melihat suffering dari perspektif eschatological, maka suffering produce joy. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa suffering di dalam pemahaman Yakobus bisa menghasilkan sebuah karakter yang agung. Menghasilkan ketekunan. Nah, saudara sekalian, maka di sini dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, maka trial, pencobaan itu bukan sesuatu yang mengejutkan bagi orang Kristen. Trial itu sesuatu yang sudah diprediksi akan hadir dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Jadi ketika kita sudah masuk sebagai orang Kristen, kita sudah memprediksi bahwa akan tiba waktunya kita menghadapi trial. Itu tidak mengejutkan. Itu sesuatu yang hadirnya terprediksi di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Saudara, kita bisa mengatakan, oh imanku tuh asli, aku tuh cinta Tuhan, aku mengikut Dia. Bukan karena uang, bukan karena nama, bukan karena apa. Motivasiku tuh bersih, suci, tulus mengikut Tuhan. Buktikan melalui ujian. Saudara, nanti semua klaim kita akan kita lihat ketika Tuhan sudah menyediakan ujian di depan kita. Ada berbagai macam ujian dengan berbagai macam variasi. Saudara sekalian, maka kata trial itu di dalam bahasa Yunani-nya, dalam kitab Yakobus itu peirasmos. Peirasmos itu seperti kata pirates itu loh. Pirates, attacker, penyerang gitu. Jadi mengalami serangan. Jikalau kita mengalami serangan, anggaplah itu sebagai sesuatu kebahagiaan. Loh, kok diserang kok bahagia? Apa kita ini cinta sakit? Siapa yang suka sakit? Siapa yang suka diserang? Siapa yang suka menderita? Tidak ada, saudara. Tetapi kenapa kalimat ini muncul? Kenapa firman Tuhan mengatakan anggaplah sebuah kebahagiaan? Kenapa demikian? Bukan karena serangannya, saudara, tetapi ketika kita berespon, maka hasil respon kita, ketika kita melewati serangan itu, itulah yang menjadi fondasi sukacita kita. Karena di situ Tuhan memurnikan kita, Tuhan membentuk karakter kita. Nah, saudara sekalian, maka melalui suffering bisa muncul yang disebut sebagai hyponone di dalam bahasa Yunani. Ujian menghasilkan ketekunan, endurance. Jadi melalui sebuah ujian muncul endurance atau terjemahan lain fortitude. Kekuatan, keberanian. Saya udah pernah diuji. Sekarang saya akan menghadapi seperti itu. Saya tidak takut lagi. Saya sudah pernah menghadapi seperti itu. Tuhan sudah melatih saya. Saya tidak takut lagi. Saudara, Tuhan di dalam kitab suci menghargai mereka yang lulus tes peperangan. Abraham dalam pasal 22. Demikian indah kita baca. Dan juga Ayub yang kita pelajari hari ini. Karakter itu muncul dari proses, saudara. Karakter itu bukan muncul lahir tiba-tiba mendadak punya karakter demikian agung. Kesempurnaan itu bukan sesuatu yang natural, tetapi di dalam proses dan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Nah, tetapi Yakobus mengatakan bahwa ketika ada kesulitan, lalu kemudian di situ kita melewati, lalu muncul fortitude. Fortitude itu bukan final, melainkan tahapan menuju perfection. Di sini dikatakan, sehingga engkau memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Perfection. Nah, saudara sekalian, di sini menjadi perfection di hadapan Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, perfect itu mature, itu artinya adalah makin mirip dengan Kristus Yesus. Di dalam kitab Kolose misalnya, engkau semua bertumbuh makin serupa dengan Kristus Yesus. Nah, Yakobus mengaitkan tes dengan karakter, di mana kemudian orang memperoleh kedewasaan. Jadi ujian menghasilkan kedewasaan karakter. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, itu kan tidak otomatis. Orang diuji lalu muncul karakter. Faktanya adalah orang diuji menghadapi kesulitan lalu akhirnya hancur. Itu bisa terjadi. Jadi mari kita lihat ada dua hal. Orang diuji muncul karakter yang indah.
Orang diuji, lalu kemudian hancur. Wah, orang susah, lalu kemudian mereka akhirnya menjadi minder, mereka menjadi pahit, ada yang menjadi penuh dengan anger, kemarahan. Lalu kemudian dia merusak diri mereka, merusak orang lain. Oke, saya menderita seperti ini, saya akan bikin orang lain menderita. Jadi dia menderita, dia bikin orang lain menderita. Ada orang yang penuh dengan kepahitan, lalu kemudian jadi self pity menjalani kehidupan. Oh, hidupku begitu susah. Kenapa engkau juga begini terhadap aku? Aku hidupnya sudah susah. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak otomatis semua kesulitan yang tiba itu menjadi sesuatu alat yang dipakai untuk memurnikan karakter. Sehingga akhirnya muncul fortitude, akhirnya kemudian bertumbuh menjadi makin dewasa, mengalami perfection in Christ. Bukan begitu. Banyak juga orang yang mengalami ujian lalu hancur. Self-pity, anger, bitterness. Nah saudara, maka apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan sehingga ketika orang menghadapi kesulitan itu, lalu kemudian dia bisa menghadapi, melewatinya dan mempunyai karakter yang agung. Di sini Yakobus mengatakan, berdoalah, minta hikmat. Minta hikmat. Di dalam ujian itu kita ingin menang, bukan? Di dalam ujian itu kita ingin lewat, bukan? Kita perlu hikmat. Hikmat ini adalah hikmat yang dimaksud Yakobus, hikmat yang bisa membedakan, kemampuan untuk meletakkan permasalahan ini di dalam divine perspektif. Meletakkan masalah itu di dalam pandangan Allah yang melihat sejarah. Saudara, semua permasalahan Ayub itu tidak selesai sampai akhirnya dalam pasal terakhir Tuhan menjumpai dia. Lalu kemudian Ayub diajak untuk meletakkan permasalahannya di dalam divine perspektif. Selesai. Selesai. Bahkan Ayub tidak dijawab permasalahannya. Bahkan Ayub tidak tuntas mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Karena Tuhan juga memang tidak pernah berhutang penjelasan kepada siapapun. Tetapi ketika Ayub melihat dirinya dari divine perspektif. Lihatlah Ayub, apakah engkau ini, apakah Tuhan mengajak dia melihat segala sesuatu ciptaannya dia. Lalu kemudian di situ dia mengatakan, aku menarik perkataanku. Aku berbicara dengan aku tidak mengerti sebelumnya. Nah saudara sekalian, hikmat untuk meletakkan, melihat di dalam divine perspektif, bukan perspektif kita. Oh aku susah, oh pasti Tuhan tidak adil. Oh aku susah, oh pasti begini, pasti begitu. Ya kita atur sendiri, kita pikir sendiri, kita rancang-rancang sendiri, lalu kemudian kita lakukan sendiri. Ya, pokoknya seperti ini. Tidak saudara sekalian. Yang kita butuhkan adalah divine perspektif. Engkau perlu hikmat. Hikmat itu bukan hikmat dari sini. Engkau perlu melihat segala permasalahan termasuk apa yang menimpa dirimu. Engkau perlu kekuatan untuk melihat dari perspektif Tuhan. Kita butuh hikmat untuk bisa merespon trial dengan joy. Merespon trial dengan joy seperti yang dikatakan Yakobus itu supranatural. Saudara. Itu bukan natural. Natur kita kalau ada trial ya lawan, pahit, self pity, itu yang terjadi saudara. Tetapi merespon trial dengan joy, itu butuh divine perspektif. Butuh kasih juga dari surga untuk bisa melakukan hal itu. Saudara, mengapa begitu banyak orang jatuh? Karena ketika mereka melihat diri mereka, menempatkan diri mereka dalam berbagai, di dalam kacamata apa mereka melihat permasalahan mereka. Mereka lihat pakai cara pikir mereka sendiri. Mereka lihat pakai teologi mereka sendiri, teologi ngawur bikinan sendiri, lalu mereka melihat di dalam mau-maunya mereka sendiri, menghakimi sendiri, ya sudah akhirnya jadinya tidak karu-karuan. Tetapi ketika seperti kata Yakobus, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat, di antara kamu apabila kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan. Karena melalui hikmat ini manusia bisa menempatkan semuanya. Penderitaanmu itu meaningnya apa? Saudara, nanti kita akan melihat di dalam kitab Petrus juga demikian. Ketika Petrus memberitakan nasihat kepada orang-orang yang menderita, dia melihat penderitaan itu diletakkan dalam perspektifnya. Dia tarik bahkan apa saudara? Kamu itu chosen people, umat pilihan.
Jati dirinya dikuatkan. Kamu yang menderita itu bukan sampah. Kadang-kadang kalau orang menderita, saudara, terhina dan sebagainya, dia jatuh identitasnya. Aku manusia nggak berguna. Petrus angkat, tunggu dulu. Kamu menderita, kamu tapi bukan sampah. Kamu itu chosen people, kamu itu umat pilihan Allah. Wah, saudara, kemudian identitasnya dikembalikan oleh Petrus. Ya, kamu menderita tapi kamu tahu tidak kenapa kamu menderita. Kamu perlu hikmat itu, ditata semuanya, saudara-saudara sekalian. Nah, disitulah menjadikan kekuatan bagi orang yang di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kesulitan. Hari ini ketika saudara sedang mengalami kesulitan, saudara berhentilah mengasihani diri. Saudara berhentilah dari kemarahanmu. Saudara berhentilah. Saya berdoa kepada Tuhan, supaya saudara menyadari, Tuhan, aku perlu hikmat. Aku mau belajar meletakkan semua masalahku. Aku mau belajar meletakkan semua apa yang terjadi dalam hidupku. Bukan dalam pandangan mau-mauku. Tetapi di dalam kedaulatanmu, di dalam semua tatananmu Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus melihat? Hikmat di tengah penderitaan. Ayub orang berhikmat masuk ke dalam penderitaan. Yakobus mengajarkan, ketika engkau sedang menderita dan engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah doa yang agung, ini adalah doa yang penting. Doa meminta hikmat, doa untuk kita bisa melihat dunia ini dari divine perspektif, bukan dari perspektif kita sendiri. Sehingga dengan demikian, ketika orang berhikmat menghasilkan karakter, bertahan dalam ujian, dan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Nah, saudara sekalian, demikian kita melihat wisdom yang dipentingkan ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, saudara sekalian, maka kembali kita melihat di dalam kitab Ayub. Ayub dibuka, kisah Ayub dibuka dengan berbagai macam hal yang bisa disebut sebagai impian hampir semua orang. Dikatakan Ayub ini adalah seorang yang sehat, yang kaya, memiliki ribuan ternak, 7.000 ekor kambing domba dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Lalu memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, ya, angka 7, angka 3, angka 10 itu angka-angka yang bagus luar biasa di dalam pemahaman orang-orang Yahudi. Dan kita melihat itu artinya Tuhan memberikan begitu banyak hal sempurna. Jadi Ayub ini sudah baik, sudah sehat, sudah memiliki anak-anak yang banyak, lalu hartanya berlimpah. Wah, kita pasti pikir ini contoh ideal. Pasti banyak orang yang mau jadi Kristen kalau orang-orang Kristen seperti ini. Bukan hanya hartanya banyak, bukan hanya anaknya banyak, hidupnya rukun. Dikatakan mereka suka berkumpul satu tempat yang lain, lalu berpesta. Wah, mereka digambarkan sebagai keluarga yang suka berkumpul, lalu kemudian ada keharmonisan. Ada yang menafsirkan anak-anaknya seorang yang sikapnya tidak baik dan sebagainya. Tetapi mayoritas penafsir menunjukkan bahwa sebetulnya berpesta di rumah bergantian itu tidak ada indikasi bahwa anak-anaknya itu berbuat jahat, tetapi mau menunjukkan bahwa dalam keluarga ini ada keharmonisan. Mereka suka berkumpul dan sebagainya. Nah, kita tentunya ingin, waduh, kalau semua orang Kristen seperti Ayub, maka banyak orang akan jadi Kristen. Dan dia akan mengatakan, tuh ikut Tuhan seperti saya. Sehat, anaknya banyak, keluarga bahagia, kaya raya. Semua akan jadi seperti itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, cerita ini kemudian berubah dengan drastis. Semua mendadak berubah. Berubah, saudara. Seorang pengkhotbah mengatakan, kitab ini demikian penting. Kita kalau melihat berita, ada yang namanya perakiraan cuaca. Melalui perakiraan cuaca, kita itu bisa mempunyai banyak informasi yang penting untuk hari esok. Misalnya saudara besok ada acara, misalnya, saya mau ada kebaktian di Padang, atau saya mau piknik, saya mau olahraga.
Ya, lalu kemudian sudah lihat, waduh ini perakiraan cuacanya hujan. Oh besok akan ada badai, kita siap-siap. Oh besok saya mau hiking, saya mau naik gunung, mau ada badai, saya harus siap-siap ini. Atau mungkin tunda, lusa lebih baik cuacanya, mungkin saya akan naik lusa. Perakiraan cuaca sangat penting buat kita untuk kita bisa bersiap. Kita bisa waspada menghadapi kesulitan. Ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, paling tidak hati kita siap menghadapi. Maka pengkhotbah itu mengatakan demikian kitab Ayub diberikan kepada kita. Supaya kita juga orang-orang percaya waspada menghadapi hari-hari yang sulit. Tadi saya katakan ketika kita membaca kitab Yakobus, kesulitan itu sesuatu yang diprediksi akan tiba di dalam kehidupan kita. Tetapi kita memerlukan hikmat semenjak semula. Kita terus belajar, kita terus minta hikmat pada Tuhan. Nah saudara sekalian, hikmat itu adalah aplikasi penggunaan daripada pengetahuan. Orang punya pengetahuan belum tentu bisa pakai. Orang kalau kemudian punya pengetahuan bisa dipakai, diaplikasikan, namanya berhikmat. Ada orang yang lulus S3 ekonomi. Tetapi saudara, buka usaha itu gagal terus. Padahal dia ahli di dalam bidang misalnya pemasaran. Buka warung soto tidak pernah laku. Tapi ada orang mungkin tidak lulus SD. Buka warung soto akhirnya bisa franchise kemana-mana. Apa yang membedakan saudara? Ya selain tentunya berkat Tuhan lain gitu ya. Tetapi saudara, orang yang mungkin tidak lulus SD ini, mungkin punya hikmat. Punya hikmat. Dia taunya sedikit, tapi dia bisa mengaplikasikan dan aplikasinya itu sesuai konteks. Sementara orang yang punya pengetahuan banyak, belum tentu dia bisa mempunyai hikmat mengaplikasikannya. Seorang yang ahli leadership sampai S3, belum tentu dia bisa pimpin perusahaan dengan baik. Masuk ditempatkan menjadi leader, memimpin misalnya 60.000 orang. Dia adalah S3, pakar di dalam leadership. Belum tentu dia mampu, saudara. Tetapi seorang yang cuma lulus S1 atau bahkan mungkin tidak pernah sekolah tinggi, dia berjuang dari nol, merintis bisnisnya sehingga akhirnya besar, mempunyai puluhan ribu karyawan dan dia menjadi seorang leader yang top, anak buahnya banyak orang terpelajar sementara dia sendiri mungkin bukan orang terpelajar. Bagaimana dia bisa begitu? Dia punya hikmat. Dia punya hikmat. Dia bisa mengaplikasikan pengetahuannya dengan baik. Nah ini saudara-saudara sekalian yang diperlukan. Maka hikmat itu penting sekali. Tetapi hikmat itu aplikasi dari apa yang diketahui. Sehingga kalau orang tidak ada pengetahuan, apa yang mau diaplikasikan? Kalau orang mau punya hikmat yang benar, maka dia harus punya pengetahuan yang benar. Maka saudara sekalian, orang yang punya pengetahuan yang benar, belum tentu punya hikmat. Tapi orang yang punya hikmat, pasti dia punya pengetahuan yang benar. Karena kalau dia tidak punya pengetahuan yang benar, maka dia tidak bisa mengaplikasikan. Itu sebabnya kita perlu belajar. Itu sebabnya kita perlu mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mendalami kitab suci. Kita perlu punya pengetahuan yang benar, teologi yang benar. Maka dari teologi yang benar, maka akan muncul hikmat yang benar. Nanti misalnya kalau kita membahas, hari ini kita tidak membahas itu, misalnya dalam teori konseling. Setelah pasal 3 nanti dibuka dengan 3 sahabat Ayub yang datang menjumpai dia. Nah ketiga sahabat Ayub itu lalu kemudian memberikan konseling kepada Ayub. Tetapi saudara, kalau kita mempelajari isi daripada konseling mereka, kita melihat bahwa mereka memaksakan teologi mereka kepada Ayub. Mereka tidak mau melihat kenyataan, mereka hanya paksakan apa yang mereka tahu. Nah di sini mereka punya pengetahuan, tetapi mereka tidak punya hikmat. Kalau kita mengamati, meneliti, semua ajaran mereka tidak ada yang salah. Ajarannya Bildad, ajarannya Sofar, itu tidak ada yang salah saudara. Ajarannya benar, tetapi salah konteks. Nah ini kita melihat ya, hikmat itu begitu. Isinya benar, salah konteks. Misalnya dia mengatakan, Ayub, mana ada Tuhan itu bersikap tidak adil. Ya Tuhan itu tidak adil. Maka kalau sekarang kamu begini, pasti karena kamu dosa, pasti kamu munafik.
Kalimat bahwa Tuhan itu tidak adil. Kalimat bahwa Tuhan itu menghukum orang yang bersalah dan sebagainya. Itu semuanya benar, saudara. Tidak ada yang salah. Pengetahuannya benar. Tapi ketika mengaplikasikan salah. Mengaplikasikan salah. Jadi ada orang yang taunya benar, aplikasinya salah. Ada orang yang pengetahuannya salah, ya diaplikasikan salah, saudara. Diaplikasikan salah. Maka kita perlu belajar hal yang benar, lalu kemudian diaplikasikan benar. Amsal mengatakan, Amsal di mulut orang bodoh itu tidak ada gunanya. Amsal di mulut orang bodoh tidak ada gunanya. Jadi menghafalkan Amsal, kelihatan berhikmat karena dia hafal Amsal. Dia keluarkan Amsal, tapi tidak tepat sasaran. Situasinya tidak tepat. Jangan banyak makan banyak madu itu tidak baik. Demikian juga pujian yang terlalu banyak itu tidak baik. Nah, itu kalimat tidak ada yang salah, saudara. Tetapi kalau aplikasinya salah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berhikmat. Nah, saudara sekalian, maka kita melihat bahwa Ayub ini adalah seorang yang dipersiapkan Tuhan menghadapi kesulitan. Sehingga dengan demikian ketika kita membaca kitab Ayub, ada banyak misteri yang kita hadapi. Bahkan Ayub di dalam pasal terakhir, saudara, tidak dijawab. Tidak dijawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dia. Banyak hal yang belum dijawab. Ada yang nanti di dalam Kristus dijawab oleh Tuhan, tetapi ada yang tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang dijawab dan ada yang tidak. Saudara-saudara sekalian, kita juga menghadapi misteri. Ketika kadang-kadang saudara bertanya, kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, kita tidak bisa menjawab semuanya. Tetapi bagaimana kita terus menjalankan kehidupan dan kita bisa bersikap, berespon dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita perlu memperhatikan perakiraan cuaca, mempersiapkan apakah ada hujan, ada badai, sehingga kita bisa waspada dan kita bersiap. Nah, saudara-saudara, Ayub dari awal diceritakan adalah seorang yang sangat peduli kepada hati manusia. Dikatakan ketika sudah selesai pesta, maka Ayub tidak lupa ketemu anak-anaknya. Lalu kemudian di situ dia mengajak mereka untuk bersama-sama mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jangan-jangan anakku dia di dalam hatinya berdosa. Jangan-jangan sambil kita senang-senang mengutuki Allah di dalam hati. Maka dengan demikian ketika pagi-pagi dikatakan bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi Ayub mau menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa takut akan Tuhan itu demikian penting. Mereka bersenang-senang, mereka mengadakan pesta, tetapi Ayub mau mengatakan ada yang lebih penting dari kesenangan dalam dunia. Ada lebih penting dari itu. Ia tidak melarang anaknya menikmati apa yang mereka miliki, tetapi ia juga mengajarkan bahwa pengampunan dan relasi dengan Tuhan jauh lebih penting dari kesenangan. Jadi Ayub mengatakan, hei anak-anak, kamu berpesta, berkumpul, bersenang-senang, tetapi jangan lupa relasi dengan Tuhan itu lebih penting. Pengampunan itu penting. Itu yang diajarkan oleh Ayub. Dia belajar meminta belas kasihan Tuhan. Dia mengajarkan pada anaknya bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Ini yang digambarkan kitab Ayub, menceritakan mengenai Ayub di babak pertama. Setelah kemudian kita masuk di babak selanjutnya ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, di sini dijelaskan anak-anak Allah, tafsirannya kebanyakan ini adalah malaikat, lalu datanglah juga iblis. Nah, di sini ada banyak hal yang kita tidak tahu, bagaimana iblis bisa menghadap Tuhan. Bukankah Tuhan itu kudus? Ini tempatnya di mana? Tidak dijelaskan. Tetapi yang pasti dikatakan anak Allah dan juga iblis menghadap Tuhan. Nah, ada penafsir yang mengatakan, loh, kita kalau berdoa kan juga menghadap Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Waktu kita merem, kita sedang menghadap Tuhan. Jadi kata menghadap Tuhan ini bisa dipahami dalam pengertian tafsiran itu, menghadap Tuhan bisa dipahami dengan berbagai macam. Tidak dijelaskan secara detail di dalam kitab suci,
Tetapi di sini anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antaranya juga datanglah iblis. Di dalam perjanjian lama tidak banyak dicatat mengenai iblis, paling tidak kita melihat ada 3 kali dalam kitab Kejadian, dalam kitab Ayub dan nanti ada di kitab Zakaria. Tidak terlalu banyak, tetapi bukan berarti dia tidak bekerja untuk menghalangi menentang rencana Allah. Justru kita melihat di belakang berbagai macam hal, nanti iblis bekerja. Nanti kita akan lihat, saudara. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi kita melihat di sini setan datang, lalu Tuhan menginterogasi. Maka kita tidak percaya dualisme di mana sebetulnya kebaikan tidak bisa hidup tanpa kejahatan, kejahatan butuh kebaikan. Kita tidak percaya begitu. Kita percaya bahwa saya sudah pernah membahas mengenai teologi evil dari Agustinus, saudara mungkin bisa melihat ada di YouTube Reform Injili juga. Jadi saudara bisa mempelajari bagaimana Tuhan tidak mencipta kejahatan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, iblis pada waktu itu diinterogasi oleh Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat, bahwa kekuatan jahat itu tunduk pada Dia. Jadi bukan kekuatan baik dan kekuatan jahat sama kuat, sama-sama bertarung, sama-sama tidak bisa dikalahkan, sama-sama semuanya abadi. Bukan begitu, saudara. Kejahatan akan ditaklukkan Tuhan dan iblis untuk sementara saja dibiarkan ada untuk melakukan apa yang dia mau dalam menentang pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, jadi di sini iblis diinterogasi. Tuhan bertanya, dari mana engkau? Lalu iblis harus menjawab. Jadi ketika orang bertanya, maka dia menunjukkan otoritas. Saudara, dulu saya pernah pada waktu masih mahasiswa, kami ada peraturan, kampus kami ada peraturan bahwa mahasiswa itu kalau pulang itu tidak boleh lebih dari pukul 9.30, 21.30. Jadi kami tidak boleh pulang dari lebih dari itu. Nah, suatu ketika saya pelayanannya kira-kira itu jam 7 malam baru kebaktian, itu Sabtu pukul 7 itu kebaktiannya, lalu kemudian baru selesai itu kira-kira jam 9. Lalu saya naik sepeda motor dari GRI Karawaci, pulang ke Sunter. Jadi naik sepeda motor dan pada waktu itu jalanannya belum seperti sekarang. Saya masih ingat ada lewat satu jembatan kecil itu, lalu kemudian ada beberapa jalan yang masih sempit, lalu kemudian pergi, lalu kira-kira baru sampai Sunter itu kira-kira mungkin setengah 11 atau jam 11. Nah, ketika sampai di sana, Bapak asrama itu sedang ada di bawah. Lalu kemudian ketika saya sudah sampai, dia bertanya kepada saya, Ivan, dari mana kamu? Saya keingat kitab Ayub pasal 1. Yaitu Tuhan bertanya pada iblis, Ivan, dari mana kamu? Nah, saya jawab, Pak, saya dari Karawaci pelayanan. Lalu kemudian dia tanya lagi, kenapa baru pulang sekarang? Peraturan kampus pukul 21.30. Saya jelaskan, Pak, kebaktiannya itu dimulai jam 7 lalu baru selesai. Jadi kita nggak bisa untuk tepat waktu. Minta maaf, harus molor karena memang kebaktiannya molor. Kebaktian memang malam. Oh, dia mengerti. Oh, oke. Memang pelayanan bukan untuk pergi main atau apa, bukan untuk pergi belanja, pergi untuk keperluan apa, tapi memang untuk pelayanan. Oke, ya sudah, silakan masuk, lain kali kasih tahu mereka kamu ada batas waktu. Iya Pak, lain kali saya kasih tahu. Lalu kemudian saya masuk. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di sini dia bertanya kepada saya ketika dia baru pulang, lalu dia melihat saya pulang, maka Bapak asrama itu bertanya, dari mana kamu? Nah, saudara, tetapi kalau kita mau imajinasikan, coba kita imajinasi. Saat itu kan yang pulang malam bukan cuma saya, tetapi Bapak asrama ini kan juga pelayanan pulang malam, saudara. Dia ada di situ kan juga malam. Tapi kenapa saya tidak bertanya hal yang sama? Misalnya Bapak asrama tanya sama saya, Ivan, dari mana kamu? Lalu saya juga tanya, Bapak, kamu juga dari mana? Kenapa baru sampai jam sekian? Wah, saudara, kalau
Bapak asrama saya dibegitukan, ya alamat besok saya urusannya panjang, ketemu dosen dan sebagainya gitu kan ya. Kalau saya bertanya, kamu dari mana? Ya, dia berhak tanya sama saya, kamu dari mana? Kenapa? Karena beliau memang dipercayakan oleh kampus untuk mengawasi saya, untuk mendisiplin saya, untuk mendidik saya. Memang tugasnya begitu, otoritasnya begitu. Saya tidak punya otoritas untuk nanya dia yang punya otoritas untuk nanya saya. Maka dia bertanya, Ivan kamu dari mana? Dan saya sebagai yang otoritas di bawah, saya mengatakan dari sini Pak. Tetapi saya tidak bisa mengatakan, lah Bapak dari mana? Kita pulangnya sama-sama loh Pak, sama-sama 10:30. Bapak tanya saya dari mana? Sekarang saya tanya Bapak dari mana? Kenapa pulang pelayanan baru jam segini? Tidak bisa saudara. Nah jadi ketika kita melihat Tuhan bertanya, dari mana engkau? Di situ mau menunjukkan Tuhan itu berkuasa. Dan iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dia pengembara, vagabond. Seorang gembel yang berkelana kemana-mana. Dia tidak ada tempat, dia tidak ada rumah. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat ke-8. Tuhan berseru dengan hal yang bangga. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Wah saudara sekalian, ini adalah perkataan Tuhan kepada iblis. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seorang penafsir mengatakan Tuhan seperti seorang ayah yang bangga pada anaknya. Dia demikian bangga terhadap anaknya dan dia bercerita mengenai anaknya. Bahkan di depan musuhnya. Kamu lihatlah hambaku Ayub ini. Seorang yang demikian saleh, demikian jujur. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seorang ayah yang bangga pada anaknya. Nah saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya tuh merenung dan saya berdoa, Tuhan di hadapan setan, Engkau menyebut namaku bagaimana? Saudara pernah renungkan hal itu? Di hadapan iblis, Tuhan menyebut saudara seperti apa? Apakah Tuhan mengatakan, oh lihatlah hambaku Beni, lihatlah hambaku, misalnya Robi, lihatlah hambaku, misalnya Tania, lihatlah hambaku siapa saja gitu. Lihatlah hambaku ini, seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, dan seorang yang menjauhi kejahatan. Dalam perenungan saya bertanya, Tuhan, apa yang kau katakan? Apakah engkau mengungkapkan kalimat-kalimat yang membanggakan aku, ataukah aku seorang yang mengecewakan engkau? Saudara sekalian, mari kita hidup di hadapan Tuhan. Dan kita percaya saudara sekalian, bahwa Tuhan ketika melihat kita mempersembahkan hati kita, ketika Tuhan melihat kita hidup melayani Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan bersuka. Tuhan bersuka akan apa yang kita persembahkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan Dia berkata, lihatlah hambaku. Lihatlah hambaku ini. Dia melayani saya dengan baik-baik, dengan setia. Nah saudara sekalian, tetapi di sini ada seorang penafsir mengatakan, ketika Tuhan mengatakan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kata yang dipakai itu seperti seorang yang memperhatikan, yang siap-siap untuk menerkam. Tuhan tahu iblis mau menjatuhkan. Apakah engkau memperhatikan, kalau pakai bahasa sekarang itu seperti seorang sniper. Seorang penembak jitu yang mengawasi. Seorang sniper itu bisa berhari-hari dia mengintai sehari 2 hari dia pelajari kebiasaan jenderal yang dia mau tembak itu. Lalu dia pelajari dan 1 kali tembakan 1 orang harus mati. 1 kali tembak 1 orang mati. Tidak ada kata meleset. Harus tepat sasaran, diperhatikan. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kau perhatikan, kau mau bak, lalu kemudian dimatikan. Wah saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan sendiri bangga kepada Ayub. Tetapi sekaligus di situ membuka ruang untuk akhirnya Ayub mengalami kesusahan.
Lalu jawab iblis memelintir, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Kata membuat pagar sekeliling dia itu adalah seorang penafsir mengatakan pagarnya itu bukan semacam pagar dari besi atau dari kayu atau dari batu, tetapi pagar ini adalah pasukan yang menjadi pagar. Jadi Tuhan membentengi Ayub dengan demikian luar biasa. Jadi ini pagar yang hidup, saudara, itu pagar yang bisa melawan. Tuhan memelihara Ayub, tidak ada seorang pun yang bisa menjamah dia. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka kita melihat bahwa iblis di sini memelintir, dia mempertanyakan sesuatu, saudara. Dia mempertanyakan motivasi Ayub. Ayub baik, terserah. Ayub baik, terserah. Ayub orang yang jujur, terserah. Ayub orang yang takut akan Tuhan, terserah. Tetapi yang dipertanyakan oleh iblis adalah, apakah semua yang dilakukan Ayub itu adalah murni untuk Tuhan? Ini masalah integritas iman, saudara. Ayub apakah percaya Tuhan karena Tuhan atau karena hadiah? Dan disinilah, saudara, ini adalah serangan iblis. Tuhan ambil semua hartanya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Dia pasti akan mengutuki engkau. Ambil Tuhan semuanya. Dia pasti mengutuki engkau. Karena itu bukan iman. Tuhan tahu kenapa dia saleh. Karena Tuhan kasih sesuatu buat dia. Tuhan tahu kenapa dia jujur. Karena Tuhan kasih kepada dia. Kenapa dia takut akan Tuhan. Tuhan bentengi dia. Kenapa dia menjauhi segala kejahatan. Tuhan berkati dia. Maka sekarang ambil berkatmu. Pasti dia mengutuki dia. Ini adalah tantangan integritas. Saudara sekalian, kalau sekarang saudara beriman pada Tuhan, iblis akan mengatakan, hei Tuhan, kau lihat bapak itu, kau lihat ibu itu. Kau bangga bahwa dia itu adalah orang yang percaya kepadamu, beriman padamu. Kenapa? Karena Tuhan berkati dia. Ambil kesehatannya, ambil yang dikasihi, ambil apa yang menjadi hartanya. Pasti dia akan mengkutuki engkau, pasti. Kalau engkau sekarang ada dalam kondisi begitu, saudara, apa jawab saudara? Apakah memang benar ada integritas dalam dunia ini? Apakah memang benar ada orang yang ikut Tuhan? Itu betul-betul karena Tuhan dan bukan karena sesuatu. Saudara, saya sangat terganggu ketika membaca buku Politeia dari Plato. Dalam satu bagian di situ ada perdebatan antara Sokrates dengan seorang bernama Trasimakos yang mewakili orang sofis, ya, perdebatan. Dan konteksnya adalah mereka berdebat mengenai apa itu keadilan. Keadilan itu ada, keadilan tidak ada. Wow, argumentasinya macam-macam. Lalu kemudian disitulah Trasimakos tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa keadilan itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada itu keadilan. Orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya apa adil itu tidak ada. Keadilan itu hanya bagi mereka yang kuat, tesis daripada Trasimakos. Itu tidak ada. Orang itu melakukan keadilan karena keuntungan, karena untung. Jadi dia melakukan kebaikan, dia melakukan keadilan karena untung. Lalu kemudian dia tunjang dengan sebuah cerita, saudara. Cerita mengenai cincin Giges. Saudara mungkin pernah mendengar kisah mengenai cincin Giges. Dikisahkan seorang bernama Giges itu menemukan cincin. Lalu kemudian singkat cerita cincin itu kalau diputer, dia bisa menghilang. Kalau diputer lagi, dia bisa muncul. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah kalau saudara diberikan cincin itu, lalu kemudian puter saudara bisa hilang, pertanyaannya apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan ketika Anda tidak terlihat?
Oh, saya akan menolong. Oh, saya akan melakukan kebaikan. Oh, saya akan, karena nggak kelihatan, saya akan bawa harta saya kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi orang itu nggak usah melihat bahwa saya yang kasih. Oh, saya tahu ada saudara saya membutuhkan. Oh, saya tahu ada teman saya membutuhkan. Saya akan menghilang lalu kemudian kasih. Lalu kemudian dia akan bersyukur kepada Tuhan karena saya kasih. Demikian, saudara. Bagaimana cerita cincin Giges? Apa yang Giges lakukan? Trasimakos kemudian melanjutkan ceritanya. Lalu Giges masuk ke istana. Dia melakukan tindakan-tindakan immoral kepada ratu. Wah, lihat ratu cantik, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Lalu kemudian dia berusaha membunuh raja, dia berusaha untuk menjadi raja. Ketika dia menghilang, ketika dia tidak terlihat, dia melakukan semua hal yang jahat. Maka Trasimakos mengatakan, orang melakukan keadilan. Tidak ada keadilan, tesisnya. Orang melakukan keadilan, kenapa? Kenapa para raja itu melakukan keadilan? Karena dengan melakukan keadilan dia dipuji oleh rakyatnya. Jadi di belakang semuanya itu keuntungan. Kenapa orang Kristen dia baik-baik? Iblis mengatakan, karena Tuhan berkati sih. Coba Tuhan ambil semua berkatnya. Coba lihat mulutnya, pasti mengutuk engkau. Saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang mengutuki Tuhan? Sedang marah pada Tuhan? Sedang terus menerus mengatakan, Tuhan, aku mau berpisah dengan engkau. Ini perpisahan. Iblis tepuk tangan. Benar kan? Benar kan? Ambil semua Tuhan. Dan dia pasti akan mengutuki engkau. Saudara, ketika saya membaca tantangan daripada Trasimakos, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan ini tantangan buat saya. Ketika engkau tidak terlihat, apakah engkau masih punya integritas? Tantangannya seringkali bukan pada waktu kita dilihat orang. Tantangannya seringkali adalah pada waktu tidak dilihat orang. Apakah saya, apakah saudara masih mencintai Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki? Ketika ada kesempatan dan orang tidak lihat untuk saudara korupsi, apakah saudara akan mencuri dan akan korupsi? Apakah saudara akan mengatakan, hai Trasimakos engkau betul, dan saudara akan melakukan hal itu? Apakah saudara akan mengatakan, hei setan kau betul, aku sekarang ini lagi diambil semuanya sama Tuhan, makanya sekarang aku marah-marah sama dia. Ini membuktikan tesismu betul setan, bahwa aku itu beriman cuman karena Tuhan kasih sama saya. Puji Tuhan saudara, Ayub, kitab ini ditulis. Kalau ada orang bertanya, apakah masih ada orang yang percaya kepada Tuhan? Ketika semua segala sesuatunya diambil, masih tetap beriman pada Tuhan? Jawabannya adalah ada. Ada jawaban bagi Trasimakos. Ada jawaban bagi orang-orang yang mempertanyakan, baik itu yang sinis maupun yang jujur. Masih adakah orang yang berintegritas, yang beriman? Dan orang yang beriman itu tidak dibuang Tuhan. Ayub menunjukkan imannya adalah iman sejati. Bukan beriman karena diberi. Bukan beriman karena lancar. Bukan beriman karena mendapat banyak keuntungan. Tetapi karena dia tahu kebenaran. Dan dia beriman kepada Tuhan. Meski perjalanan Ayub tidak mudah, ini baru pasal pertama saudara. Nanti kita akan melihat bukannya Ayub kemudian ya diam begitu saja. Tidak saudara, karena ada banyak pergumulan. Tetapi pergumulan-pergumulan Ayub itu pergumulan yang demikian kita melihat saudara. Serius, sungguh-sungguh dan mencakup banyak sekali aspek dalam teologi. Mengenai kebangkitan, mengenai kalau aku tuh seolah-olah terpisah dengan dia. Adakah Goel, adakah penebus, orang yang bisa memperdamaikan aku. Begitu banyak tema, kalau aku mati aku kemana. Wah itu saudara pertanyaan-pertanyaan teologis yang luar biasa sekali. Nah saudara sekalian, ada Ayub, ada Yusuf yang tetap menjaga integritasnya. Meskipun ditawari begitu banyak oleh istri Potifar, dia tetap tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Dia beriman meskipun dia masuk penjara, dia menjaga integritasnya. Saudara, ada Ayub, ada iblis, dan ada Tuhan. Nah kita melihat saudara, iblis ini diizinkan oleh Tuhan untuk menjamah Ayub. Dan kita melihat apa yang terjadi. Dia bisa memakai petir untuk menyambar, kemudian membakar ladang. Dia bisa memakai angin, merubuhkan rumah, membunuh anak-anak Ayub. Saudara sekalian, dia bisa melakukan banyak hal. Maka kita melihat di belakang banyak perkara, iblis itu bisa bekerja.
Iblis bisa bekerja. Saya pernah dalam doa pagi membahas eksposisi dari kitab Daniel. Di situ kita melihat di dalam pasal 10 mengenai apa pertempuran yang ada di dalam dunia rohani, sesuatu yang kita tidak lihat, yang tidak diizinkan Tuhan untuk kita lihat, tetapi ada. Sesuatu yang Abraham Kuyper katakan, kalau kita melihat peperangan dalam dunia rohani itu, lalu kemudian kita lihat peperangan dunia, kita melihat bahwa semua perang dunia itu cuman kanak-kanak TK-nya dibanding apa yang terjadi dalam peperangan rohani. Nah, saudara, kita melihat di belakang ini ada sebuah perspektif. Di belakang semua yang kelihatan ini, di belakang gatelnya Ayub, lalu kemudian kulitnya yang sakit, mimpi buruknya, kemudian yang terjadi usahanya jatuh. Di belakang semuanya itu ada iblis yang sedang bekerja. Ada iblis yang sedang bekerja. Nah, saudara sekalian, tetapi demikian ketika kita melihat dari perspektif Tuhan, meskipun iblis itu bergerak secara mengejutkan, Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, setan tidak bisa bergerak. Dan Tuhan memberi izin sehingga setan bisa bergerak. Tuhan yang membatas, saudara. Sehingga dengan demikian, salah loh kalau kita mengatakan, oh kalau begitu semua yang jahat, pasti itu setan. Kalau Tuhan pasti tidak izinkan kita mengalami hal yang jahat. Tidak, saudara. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Bahkan rancangan yang jahat dari iblis dipakai Tuhan untuk kebaikan. Itu apa yang diajarkan Alkitab. Tetapi secara misterius kita juga mengatakan bahwa Tuhan berdaulat akan apa yang dikerjakan oleh setan. Nah, ini perspektif ini kita nggak boleh lupa. Pak Sifentong berkali-kali menjelaskan di mimbar, wah salah loh kalau kita mikir pokoknya kalau ada hal yang cilaka itu pasti dari setan. Kalau saya dapat berkat pasti dari Tuhan. Iya, setan merancangkan cilaka. Tetapi jangan lupa, saudara, Tuhan kalau tidak mengizinkan, ini tidak bisa jadi. Bahkan dalam kitab Ayub, yang pertama kali inisiatif berbangga, lalu kemudian akhirnya setan menunjukkan perlawanan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Nah, inilah membuat kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kenapa? Tetapi kita harus percaya juga, saudara. Tuhan yang mengizinkan ini terjadi adalah Tuhan yang baik. Bukan Tuhan yang merancangkan yang jahat bagi kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan. Di belakang semuanya ini ada hal misteri, saudara, yang mau dibahas oleh kitab Ayub. Nanti kalau kita masuk dalam pasal-pasal selanjutnya, ini membuat kita tidak boleh terlalu gampang mengatakan, oh kamu lagi susah ya, banyak dosamu ya kamu ya. Seringkali kita berhadapan dengan hal yang kita tidak bisa jelaskan. Dah tentu seperti itu. Seperti Ayub yang dituduh oleh teman-temannya. Kamu pasti ngambil haknya para janda, menzolimi anak yatim. Pasti kamu orang jahat, pasti kamu munafik. Ayub mengatakan saya tidak melakukan hal tersebut. Karena teman Ayub berhadapan dengan sesuatu yang melampaui hikmat manusia. Yang seharusnya dia rendah hati dan kemudian bergumul bersama Ayub, bukan menyalahkan si Ayub. Nah, saudara, secara misterius kita melihat Tuhan mengizinkan. Tetapi kita juga percaya, misalnya kita melihat dari perspektif Yakobus tadi. Ketika terjadi sesuatu, Tuhan mengizinkan. Tetapi Tuhan campur tangan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memakai itu untuk kebaikan kita. Nah, saudara sekalian, meskipun ada banyak hal kita tidak bisa tahu, saudara. Apa yang kau maksud Tuhan dengan kebaikan itu? Banyak hal kita tidak mengerti. Tetapi justru disinilah iman. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Ketika kita melihat tantangan iblis. Semua yang percaya kepada Engkau adalah karena Engkau beri. Bagaimana kita menjawab tantangan itu, saudara? Apakah kita akan mengatakan, Tuhan, aku akan bersaksi di hadapan dunia ini. Bahwa aku mengasihi Engkau. Oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena kekuatan daripadamu. Bukan sekedar karena Engkau memberi padaku. Tetapi karena memang Engkau adalah Tuhan yang sudah sepatutnya aku cintai. Saudara-saudara sekalian, iblis menghancurkan manusia secara aktif. Tuhan memberi izin. Kita tidak mengerti secara tuntas mengapa. Tetapi saudara, di tengah-tengah pertanyaan yang sulit dijawab, Tuhan kenapa ya? Tuhan kok enggak cegah ya? Kalau Tuhan mau kan Tuhan bisa cegah. Meskipun kita mengerti prinsip-prinsip yang lain juga, bahwa melalui karakter itu perlu juga ada ujian dan sebagainya. Ada banyak hal yang kompleks di sini, saudara. Tetapi
Dengan demikian, meskipun kita melihat kesulitan-kesulitan itu, kita mempunyai pengharapan. Kenapa? Loh, kan tadi kita sudah katakan, di belakang semuanya itu, kalau iblis tidak dapat izin, maka iblis juga tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti Tuhan dalam kontrol. Tuhan mengontrol kita. Dan kalau itu terjadi bahwa Tuhan mengontrol kita, kalau Tuhan berotoritas bahkan atas penderitaan saya, maka saya masih ada harapan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 dikatakan Allah itu bisa melihat ke masa lalu, bisa mengambil semua di masa lalu, taruh di masa sekarang. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terikat oleh waktu, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ayub, dia mengembalikan. Ada orang-orang yang mungkin tidak dikembalikan, tetapi saudara semuanya itu dilakukan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kalau Tuhan berotoritas atas penderitaan saya, maka masih ada harapan bagi saya. Maka kita tidak boleh putus harapan. Tuhan yang mengizinkan kita untuk sementara menderita adalah Tuhan yang baik. Ada kebaikan yang saya tidak mengerti. Ada kebaikan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Orang benar mengalami kemalangan. Bagaimana menjelaskan? Ini yang dibahas dalam kitab Ayub. Saudara-saudara sekalian, saya tutup dengan sebuah prinsip. Mari kita tidak melihat hidup ini dari kepingan-kepingan. Kenapa orang itu menderita? Kan dia orang baik. Mari kita tidak melihat dari kepingan-kepingan. Kita harus melihat secara utuh. Seringkali kita melihat fragmen-fragmen kepingan-kepingan, lalu kita menyimpulkan sesuatu. Kalau saudara mau melihat sebuah film, jangan kita lihat sebuah adegan, lalu kita mengambil kesimpulan, wah jagoannya sedang ketangkep. Jagoannya ketangkep. Wah jagoannya masuk penjara. Wah jagoannya sedang dipukul oleh musuh. Mati nih orang. Sudah selesai. Loh filmnya belum selesai, saudara. Filmnya belum selesai, jangan menyimpulkan. Lihat dulu dari depan kenapa dia ketangkap. Lihat sampai selesai bagaimana ceritanya. Harus lihat utuh. Untuk menentukan gagal atau sukses kita perlu perspektif yang lebih luas. Saudara-saudara sekalian, filmnya belum tamat. Filmnya belum tamat. Suatu ketika, saudara, kita sedang lihat film. Lalu kemudian di situ filmnya mengenai Justice League ya, Justice League. Jadi itu Liga Keadilan. Saudara mungkin kenal Superman, Wonder Woman, Batman itu ya, tokoh-tokoh dari DC gitu ya. Nah, di dalam film itu, saudara, Superman mati. Superman mati, saudara. Wah, begitu melihat Superman mati, saudara. Yang duduk di sebelah saya nanya sama saya, "Hah, Superman mati ya? Beneran mati ya? Superman mati!" gitu. Wah, dia teriak, "Superman mati!" Wah, dia kecewa, kok bagaimana Superman bisa mati? Waduh, bagaimana ini Superman mati? Murid saya tanya, "Pak, sudah lihat ini?" "Oh, saya sudah lihat." "Superman mati ya, Pak? Waduh, Superman mati!" gitu. Ya anak SMP, anak SMA generasi sekarang, saudara. Superman mati. Lalu saya tanya sama dia, "Sudah tenang saja, ini baru Justice League 1 gitu. Nanti kalau keluar lagi tunggu saja." "Loh kenapa Pak?" "Ya paling hidup lagi." "Loh kok begitu?" Saya jelaskan sama dia. Dulu waktu saya SMA itu pernah baca surat kabar. Begitu buka halaman pertama itu tulisannya Superman mati, ada logo S. Wah saya kaget, Superman mati maksudnya apa? Kok Superman mati? Ketika saya baca ceritanya, kayaknya itu kalau saya tidak salah ingat, beritanya adalah DC Comics itu sudah kurang laku pada waktu itu, lalu tokoh Superman itu dimatikan. Begitu tokoh Superman dimatikan, meledak sudah permintaan. Itu ada 4 seri Superman Doomsday pada waktu itu. Langsung semua orang cari komiknya, kok Superman mati? Wah, gelombang protes muncul di mana-mana. Lalu kemudian saya coba cari komiknya, enggak ketemu, sudah habis. Lalu kemudian setelah itu dijual pada saat itu ya dengan harga yang sangat mahal sekali karena orang cari, wah Superman mati, 4 seri Superman mati. Kantor DC di demo habis-habisan, jangan bunuh Superman, jangan bunuh Superman. Maka setelah itu akhirnya Superman dihidupkan lagi. Ada Superman ini, Superman, ada banyak Superman. Kemudian pertanyaannya adalah mana Superman yang asli? Nah, jadi saudara-saudara sekalian,
karena saya sudah melewati generasi itu, ketika ngelihat filmnya, ini kira-kira cerita komiknya begini. Ya anak-anak yang SMP belum tahu, lalu kemudian, Pak Superman mati. Tunggu, jangan nilai dulu film dari ini. Tapi ini filmnya sudah tamat. Bahkan ketika ini filmnya tamat, ini masih seri panjang. Ya, nanti masih ada sequel berikutnya, paling hidup. Dan apa yang terjadi saudara? Betul, ketika sequelnya muncul, Superman-nya hidup lagi. Superman-nya hidup lagi. Dia mati Pak, hidup lagi. Jangan menyimpulkan karena filmnya belum selesai. Jangan terlalu cepat. Oh jagoannya sudah menang, nanti penjahatnya muncul lagi. Oh jagoannya sudah kalah, nanti bangkit lagi. Saudara sekalian, ketika engkau melihat hidupmu, Tuhan aku kenapa begini? Yuk jangan cepat simpulkan. Belum selesai. Ketika saudara bersandar kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup saudara. Dan saudara sudah mempercayakan hidupmu di tangan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika di dalam penderitaan, biarlah kami belajar untuk berhikmat. Ketika kami kekurangan hikmat, biarlah kami boleh berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kami hikmat dengan tidak membangkit-bangkit. Kiranya berdasarkan kemurahan-Mu, Engkau memberi kami hikmat. Sehingga kami bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sehingga kami bisa melihat permasalahan kami dari perspektif Tuhan. Kami tidak jatuh kepada mengasihani diri. Kami tidak jatuh di dalam kemarahan, kepahitan, dan berbagai hal yang lain. Tuhan lepaskan kami dari hal-hal yang membelenggu kami. Sehingga bahkan melalui kesulitan yang paling pedih, kami beroleh karakter, kami beroleh pertumbuhan, kami menjadi makin kuat di dalam Tuhan dan boleh menjadi berkat buat yang lain. Tuhan basuhlah air mata kami, kuatkan dan bangkitkan kami, supaya kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tetapi kami berani melangkah karena kami berharap kepadamu. Kesulitan apapun yang ada pada kami, mungkin itu kesulitan ekonomi, sakit penyakit, berbagai macam hal yang tiba pada kami. Biarlah kami belajar berhikmat dan belajar berespon sesuai kehendak Tuhan. Kami mau menunjukkan bahwa di dalam dunia ini masih ada iman. Bahkan ketika kami seolah-olah tidak memperoleh apa-apa, kami belajar beriman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.